Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kenapa iman ini harus dipelihara, harus diperkuat? Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman manusia itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, sehingga perlu dicas, sehingga perlu diperkuat agar iman kita terus kuat, terus berkualitas. Saat ini saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, iman kita tidak hanya sekedar bertambah dan berkurang. Bisa jadi dalam situasi sekarang ini iman kita bisa hilang. Mungkin saat ini kita berada di masjid, kita semuanya beriman, tapi tidak ada yang menjamin ketika di akhir hayat nanti kita masih membawa iman dan membawa ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam masa pandemi Covid-19 ini tidak hanya imun yang harus kita perkuat, tapi yang lebih penting daripada itu semua, iman kita harus diperkuat. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena iman kita ini fluktuatif, naik turun. Imun juga fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang kuat, kadang-kadang rendah. Sehingga imun kita perkuat, iman kita juga diperkuat. Berdasarkan info yang saya terima, berdasarkan data yang saya terima, masyarakat yang terpapar Covid-19 kemudian sembuh, rata-rata mereka yang sembuh cepat itu rata-rata adalah orang yang mempunyai ketawakalan yang sangat tinggi, mempunyai kepasrahan yang sangat luar biasa, tidak stres, dia happy, dia menyadari bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mempunyai ketawakalan yang tinggi, pasrah dan tidak stres, hanya dimiliki orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya kuat, hidupnya lurus, tidak mudah bengkok. Dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika berharta, dia lurus imannya. Hartanya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan agama. Ketika dia tidak punya harta, dia tidak stres karena dia menyadari bahwa semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam masa pandemi ini, kalau kita ingin mengetahui kuat atau tidak, maka dari pihak kedokteran dan kesehatan menggunakan pendekatan rapid test, ada yang swab, PCR dan lain sebagainya, untuk mengetahui kita terpapar atau tidak, untuk mengetahui kita reaktif atau tidak. Tetapi saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana kalau kita ingin mengetahui iman kita ini kuat atau tidak? Bagaimana kita kalau ingin mengetahui iman kita ini masih bersih, tidak terpapar oleh virus? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa indikator, memberikan rapid kadar keimanan kepada kita supaya kita bisa mengukur iman kita ini masih kuat atau tidak. Di antaranya indikator yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Maksud daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita ingin mengetahui kadar keimanan kita, mari kita perhatikan omongan kita, ucapan kita. Omongan itu meliputi lesan kita, tulisan kita, postingan kita. Mari kita perhatikan. Kalau kadar keimanannya kuat orang ini, insya Allah apa yang diomongkan adalah sesuatu yang baik.
Cara ngomongnya juga dengan cara ngomong yang baik, dan yang diomongkan juga sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jelek. Tidak menyebar fitnah, tidak menyebar hoak, tidak kasar omongannya, tidak kotor omongannya. Omongannya santun dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kalau kita yang hadir di masjid ini merasa seperti ini, maka itu berarti iman kita masih kuat, belum terpapar oleh virus apapun. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita merasa apa yang diomongkan oleh lisan kita ini sesuatu yang kotor, fitnah, provokatif, senangnya menyebarkan hoak, dan tidak mampu mengendalikan komen yang dia tidak paham tentang persoalan, kasar, kotor, bahkan sampai misuh-misuh dan lain sebagainya. Kalau kita merasa seperti ini, maka hati-hati, iman kita sedang dimasuki virus. Hati-hati, iman kita sedang terpapar, dan itu berbahaya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan mulut. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu bergantung lesannya. Allah memberikan peringatan kepada kita semua. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu semua orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyun dulu, cek and recheck dulu, dicari sumbernya dulu, isinya benar atau tidak. Jangan cuma langsung ngeser demi kepentingan dirinya sendiri. Sumbernya benar atau tidak, beritanya fitnah atau provokatif, dicek dulu kata Allah. Antusibu qauman bijahalatin. Kalau kita tidak ngecek kata Allah, maka berita itu akan memberikan musibah kepada umat yang lain, dan kita tidak merasakan itu, dan satu saat kita akan menyesal dengan perbuatan kita. Baginda Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita semua, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi, pengen kamu saya kasih tahu dosa besar yang paling besar, embahnya dosa besar. Kata Nabi, qala qauluz zur atau qala syahadatuz zur. Kata-kata dusta, kata-kata hoak, dan orang yang menyebarkan kata-kata dusta. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, indikator yang kedua yang diberikan oleh Nabi kalau kita ingin mengetahui iman kita ini kuat atau tidak terpapar oleh virus, yang kedua kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Kalau kita ingin mengetahui kadar keimanan kita, gampang kata Rasulullah, lihat saja pergaulannya. Pergaulannya dengan orang-orang terdekat, lebih-lebih pergaulan dengan tetangga, pergaulan dengan teman sekampus, teman sekantor, teman seorganisasi. Kalau orang ini pergaulannya baik, saling menghormati, saling mensupport sesama teman, saling menghargai sesama tetangga, maka jika kita merasa seperti ini, maka iman kita masih berkualitas, iman kita masih kuat. Tetapi kalau sebaliknya, kita jahat dengan tetangga, kita jahat dengan teman sekantor dan teman seorganisasi, kita tidak memberikan akses jalan kepada tetangga, ketika kita mengalami seperti ini, hati-hatilah bahwa sebenarnya iman kita sedang terpapar virus, iman kita dalam kondisi bahaya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saking pentingnya tetangga, malaikat Jibril setiap saat ketemu dengan Rasulullah selalu bertanya tentang tetangga.
Kata Nabi juga berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya boleh memberikan warisan kepada tetangga, saya akan memberikan warisan. Kenapa saudara-saudara kaum muslimin? Tetangga ini meskipun bukan saudara, meskipun bukan famili, tidak sedarah dengan kita, tetangga ini adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Jika kita mengalami persoalan apapun, musibah, kesusahan, maka yang tampil pertama kali bukan saudara kita yang jauh, tapi yang tampil pertama kali adalah tetangga kita. Imam Syafi'i memberikan definisi. Yang dimaksud dengan tetangga itu adalah 50 rumah di depan rumah kita, 50 rumah di belakang rumah kita, 50 rumah di samping kanan rumah kita, dan 50 rumah di samping kiri rumah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang yang baik kepada tetangga-tetangga kita. Dan yang ketiga, saya ambil 3 saja ini, indikator untuk mengetahui kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita ingin mengetahui iman seseorang, tinggal dilihat saja perilaku orang itu ketika kedatangan tamu, ketika menyambut kehadiran tamu, menyenangkan atau tidak, menunjukkan wajah bahagia atau tidak. Kalau kita merasa senang dengan adanya tamu, senang melayani tamu, senang menghormati tamu, dan memberikan wajah yang ceria di depan tamu, di saat kita merasa seperti ini, iman kita kuat dan berkualitas. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak suka dengan tamu, bahkan menunjukkan wajah yang tidak baik kepada tamu, bahkan menghindar daripada tamu, hati-hati, iman kita sedang error, iman kita sedang terpapar virus. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita diberi kesehatan oleh Allah, kita diselamatkan dari virus corona ini, imun kita diberi kekuatan oleh Allah, dan juga yang lebih penting, iman kita, ketakwaan kita tetap dipelihara dan dijaga oleh Allah sampai akhir hayat nanti. Kita tetap membawa iman untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ya Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.